Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Yasak Malajis dengan NIM 222 1020 387 kelas HTN 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UA Fikih Munakahat yang dimana saya mengambil materi ke-10 tentang pengertian talak yang diartikan secara harfiah yaitu perceraian. Jadi pengertian talak ini sendiri juga sama-sama berasal dari bahasa Arab, yaitu talaqo yatluku talakan, yang berarti al-itlaq. Bisa diartikan melepaskan ikatan, membebaskan dan menguraikan ikatan tali. Sebagai ilustrasinya ya, orang Arab ini menggunakan kata ini untuk mengekspresikan unta yang dilepaskan dari tali pengikatnya sehingga ia bebas berjalan kemana saja. Dalam secara terminologi, menurut para ulama ahli fikih, talak diartikan sebagai melepaskan ikatan pernikahan yang sudah sama-sama disepakati, dan juga bisa dikatakan dengan mengurangi kadar fasilitas hubungan suami istri seketika itu atau di masa yang akan datang dengan menggunakan lafal yang khusus. Di dalam perceraian atau kita bisa sebutkan talak, dasar hukum talak ini ada yang dimana Islam adalah agama yang realitas. Jika sebuah rumah tangga sudah benar-benar pecah dan tidak ada lagi ruang untuk damai, maka talak disyariatkan sebagai pintu darurat, emergency exit. Dasar hukumnya yaitu kalau kita mengulik di Al-Quran, yang dimana ada surat Al-Baqarah ayat 229 yang arti bunyinya yaitu talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Yang kedua, surat Talak ayat 1, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat atau iddahnya yang wajar. Di dalam konteks hukum kontekstual talak, sama seperti nikah, hukum ini bisa menjatuhkan talak bagi suami, juga bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi, yang kita bisa nyebut ilak hukum. Yang pertama itu wajib. Ketika perselisihan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi, dua utusan keluarga sudah angkat tangan. Yang kedua, sunnah. Ketika istri sudah tidak menjaga kehormatan dirinya atau mengabaikan kewajibannya pokok agama, dan suami tidak mampu lagi mendidiknya. Yang ketiga, makruh. Hukum asal talak ini bisa dijatuhkan tanpa adanya alasan atau sebab yang jelas dan syar'inya hubungan rumah tangga berjalan harmonis. Kita juga bisa lihat macam-macam talak, yang dimana dalam lingkup ilmu fikih munakahat, talak ini dikelompokkan ke dalam beberapa sudut pandang agar kepastiannya hukumnya menjadi jelas. Yang pertama, tinjau dari segi cara menyampaikan talak syarih, yang dimana artinya talak ini dijatuhkan menggunakan kata-kata yang jelas,
lugas dan tidak mengandung makna lain selain perceraian. Contoh kata yang pertama, contoh katanya yaitu aku ceraikan kamu atau kamu saya talak. Nah, itu bisa hukumnya langsung sah dan jatuh ke talak bagi suami berniat sungguh-sungguh maupun hanya bercanda. Yang kedua, talak kinayah atau sindiran. Talak ini yang menggunakan kata-kata bersayap atau ambigu yang bisa bermakna cerai atau bermakna lain. Contoh kata yaitu pulanglah kamu ke rumah orang tuamu atau kita sudah tidak ada urusan lagi, yang dimana hukumnya tergantung niat suami. Jika saat mengucapkan kalimat itu suami berniat menceraikan, maka jatuh talak. Poin yang kedua itu ditinjau dari segi kesesuaian dengan syariat. Syariatnya segi talak itu menjadi dua, yaitu talak sunni, talak yang bisa menjatuhkan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi. Yang kedua, talak bid'ai. Talak ini bisa menyalahi aturan sunnah, hukumnya haram dan suami berdosa. Meski menurut mayoritas ulama talaknya tetap syah. Contoh, menceraikan istri saat haid atau menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu ucapan. Misalnya, contoh kata, aku talak kamu 3. Jadi itu salah satu contoh kata yang di dalam syariat talak bid'ai. Terus selanjutnya yaitu kita kalau bisa melihat dari hikmah talak, meskipun talak adalah hal yang sangat dibenci, syariat Islam ini menjadikannya legal karena mengandung hikmah dan maslahat yang besar bagi manusia ketika rumah tangganya sudah mengalami jalan buntu. Jadi kesimpulannya dari saya ini, talak yang diartikan secara harfiah itu perceraian itu merupakan salah satu konsep ilmu fikih munakahat yang dimana kalau di dalam dunia pernikahan adalah dengan istilah talak seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kalau ada kata yang tidak pantas, salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.